Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya, membahas berkaitan dengan konsep evaluasi pembelajaran yang nanti di dalamnya membahas berkaitan dengan pengertian dan kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Sebelumnya mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita laksanakan, seluruh aktivitas yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya untuk hari ini seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini kita membahas tentang konsep pembelajaran evaluasi. Maka di dalamnya yang kita akan bahas berkaitan dengan apa itu tes, kemudian apa itu pengukuran, apa itu penilaian, dan yang terakhir apa itu evaluasi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu langsung saja saya berikan gambaran, nanti silakan disimpulkan sendiri apa dari masing-masing pengertian tes, pengukuran, penilaian maupun evaluasi. Saya punya ilustrasi untuk memahamkan bagaimana posisi tes, pengukuran, penilaian maupun evaluasi itu bisa dipahami dengan baik itu nanti pengertiannya, kemudian persamaannya maupun perbedaannya. Jadi ilustrasinya begini, ketika kalian menjadi seorang guru, kemudian pengen tahu pelajaran atau proses pembelajaran yang kalian lakukan, misal selama satu semester atau terlalu lama, satu pembahasan tema, satu bab begitu, pengen tahu, pengen dapat feedback, apakah siswa-siswi yang kalian ajar itu sudah menerima atau mendapatkan pemahaman yang baik berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama 2 minggu atau 3 minggu itu. Intinya sudah satu bab yang sudah dipelajari. Nah, bagaimana pemahaman siswa terhadap bab yang sudah dipelajari tadi. Oleh karena itu, guru ini atau kalian memutuskan untuk mengadakan yang namanya evaluasi atau penilaian hasil belajar siswa. Ambil saja contoh, salah satu guru bidang mata pelajaran fikih misalkan begitu. Nah, pengen tahu bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dijelaskan selama 3 minggu itu. Nah, kemudian mengadakan yang namanya tes. Guru ini membuat serangkaian alat tes begitu, instrumen. Kemudian di situ misalkan membuat 100 soal. Pengen mengetahui bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan tadi. Pengen mengetahui KD 3.1 misalkan begitu. Maka guru ini mengadakan tes. Tesnya berupa pilihan ganda, kemudian jumlah soalnya ada 100 misalkan begitu. Nah, ini kemudian yang dinamakan tes. Langkah berikutnya, guru mengadakan tes itu tadi, menyebarkan soal, kemudian berserta dengan lembar jawabannya. Kemudian setelah selesai, siswa mengumpulkan lembar jawaban dan guru kemudian proses pengukuran ini. Si A kemudian betulnya berapa, salahnya berapa, sehingga kemudian kalau di total skornya dapat 70 misalkan begitu. Si B juga demikian, lembar jawabannya kemudian dikoreksi, kemudian mendapatkan skor 80 dan seterusnya sampai siswanya semisal ada 35. Nah, proses ini, proses dari tes tadi kemudian diambil, kemudian dikoreksi dan sebagainya, akhirnya muncul skor. Nah, skor ini yang dinamakan pengukuran. Si A dapat 70, si B 80, si C dapat 85 dan seterusnya. Nah, ini namanya pengukuran karena muncul angka-angka sebagai skor tadi.
Nah, selanjutnya guru kemudian memberikan arti atau mengkategorikan siswa ini masuk kategori mana. Kalau tadi kan guru pengen mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, akhirnya guru membuat 3 kategori atau kriteria begitu: menguasai materi, kemudian cukup menguasai materi, dan yang terakhir kurang menguasai materi, misal seperti itu. Sehingga guru kemudian mengolah skor yang sudah didapat siswa, ternyata rata-ratanya 80 misalkan begitu. Maka rata-rata yang 80 ini kemudian dianggap sebagai tengah-tengah atau sedang yang cukup tadi. Nah, ternyata yang sedang sekian banyak. Kemudian kelas atasnya, artinya skor yang di atas 80, ternyata ditemukan dari 35 tadi ada 10 anak misalkan, itu skornya 90 sampai ada yang 98 dan seterusnya. Sementara ada juga yang di bawah rata-rata, misalkan 5 anak gitu, ternyata nilainya, ternyata skornya tadi ternyata hanya dapat 60 atau bahkan 50 begitu. Yang 5 anak tadi ada sekian, itu dari rata-rata ternyata rendah gitu ya. Sehingga guru memutuskan, oh ternyata 5 anak ini termasuk cukup memahami. Kemudian yang sedang memahami ada banyak, sekitar di antara skor 80, 81, kemudian di bawah sedikit 78 sebagainya. Karena tadi rata-ratanya misalkan 80 begitu, itu ternyata juga ada banyak. Yang tinggi juga banyak, ada 10 misalkan. Sehingga yang 20 anak ini termasuk kategori sedang, yang 10 termasuk kategori sangat menguasai materi. Nah, inilah kemudian yang dinamakan penilaian. Jadi dari skor mentah kemudian diberikan arti atau diberikan semacam kategori begitu. Ini termasuk anak yang menguasai materi, ini yang cukup menguasai materi, dan yang terakhir kurang menguasai materi. Kalau tadi diambil dari tes, itu namanya pengukurannya namanya tes, kemudian proses pengukurannya mendapatkan skor-skor, kemudian dikatakan sebagai pengukuran, dan pengukuran tadi setelah muncul skor kemudian diberikan arti, ini namanya proses penilaian. Nah, tes, pengukuran, penilaian yang sedemikian itu, ini namanya proses penilaian hasil belajar. Nah, kemudian evaluasinya di mana Pak? Evaluasinya itu ketika hasilnya itu kemudian, oh ternyata siswa saya itu pemahamannya, tingkat pemahamannya atau penerimaannya terhadap materi rata-rata dan sampai tinggi, yang paling banyak. Oh berarti materi yang saya sampaikan, kemudian bahan, kemudian media, strategi pembelajarannya berarti sudah cukup efektif atau bahkan efektif begitu. Itu evaluasinya. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan kok ternyata siswanya itu juga skornya sangat rendah, kemudian banyak yang kategori tidak atau kurang paham, kurang menguasai begitu, maka bisa dievaluasi, jangan-jangan ini yang salah adalah sistem penilaiannya, atau jangan-jangan alat atau instrumen untuk tes tadi, atau juga karena proses pembelajarannya yang kurang memenuhi standar, misalkan strateginya yang kurang tepat dan sebagainya. Nah, ini namanya evaluasi. Sehingga kalau urutannya yang paling terkecil adalah tes, kemudian pengukuran, penilaian, kemudian evaluasi. Itu konsep dasar apa itu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi gitu. Contoh atau ilustrasi lain, misalkan kalian musim seperti ini, misalkan musim penghujan, seharusnya di badan kan terasa dingin ya, karena hujan kemudian campur angin, itu seharusnya kan terasa dingin. Tapi kalian merasa loh, ini hujan kemudian campur angin, kok saya merasa gerah, saya merasa panas ya malahan. Nah, kemudian pengen tahu kok rasanya kok tidak biasa, misalkan begitu.
Akhirnya kemudian dipegang keningnya, kok rasanya seperti panas. Nah, akhirnya memutuskan, saya ingin tahu keadaan badan saya, tubuh saya ini. Ambillah kemudian alat yang namanya termometer. Kalau sekarang cukup pakai apa itu namanya, termogan. Dulu pakai yang termometer yang pakai manual itu. Nah, setelah ambil alat itu kemudian dicek, coba dicek, ditembak pakai termogan. Ternyata dilihat, oh ternyata suhu saya ternyata 38 misalkan begitu. Nah, alatnya ini namanya alat tes, kemudian proses menembakkan atau mengetes suhu badan tadi itu namanya pengukuran karena muncul skor. Kemudian skor yang 38, suhu yang 38 tadi dikonsultasikan kepada dokter atau kemudian cari artikel begitu, apa arti dari 38, suhu 38 itu. Hanya dibaca-baca atau konsultasi ke dokter, oh ternyata ini mengalami demam misalkan begitu, karena suhunya yang 38 terlalu tinggi. Normalnya itu misalkan normalnya kan 35, 36 begitu. Ternyata ini sampai 38. Sore juga begitu, coba di tes lagi, ternyata sampai 40. Nah 40 itu artinya apa? Ternyata 40 itu yaitu tadi sangat panas atau demam yang suhu sekian itu. Nah keputusan untuk menyatakan ini normal, ini ternyata demam dan sebagainya, ini namanya penilaian. Sementara skor-skor tadi itu pengukuran. Jadi skor itu tidak ada gunanya kalau tidak ada artinya. Nah kalau semacam ini sudah ada patokan, suhu sekian ini berarti normal, suhu sekian ini berarti di bawah normal, suhu sekian ini berarti di atas normal dan sebagainya. Nah itu dikonsultasikan skor yang didapat dengan data atau dengan tabel yang menyatakan ini ternyata demam, ini ternyata normal dan sebagainya. Ini namanya penilaian. Nah evaluasinya di mana? Evaluasinya itu, oh berarti saya merasa tidak enak ini kemarin makan apa? Kemarin habis ngapain, kecapean atau makan yang pedas atau apa begitu sehingga berpengaruh terhadap kondisi badannya, atau habis kehujanan dan sebagainya sehingga kemudian demam sehingga suhu tubuhnya menjadi sangat tinggi. Nah ini evaluasinya begitu. Nah, prosesnya tadi tes menggunakan termogan, kemudian muncul skor pengukuran, kemudian arti dari skor 80 derajat Celcius tadi itu apa artinya, itu penilaian. Kemudian setelah didapatkan hasilnya ternyata demam. Nah demam ini apa penyebabnya, kemarin makan apa, kemarin habis ngapain, kemarin kejadiannya apa dan seterusnya. Ini namanya evaluasi. Besok lagi kalau misalkan makan pedas itu menyebabkan demam misalkan ya, atau habis makan es yang terlalu banyak menyebabkan demam, maka besok lagi dikurangi makan esnya. Ini namanya evaluasi. Jadi ada tes, ada pengukuran, ada penilaian, dan juga ada evaluasi. Ada banyak sekali contoh atau ilustrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang itu kita tidak terasa telah melakukan yang namanya tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Baik itu yang sifatnya sangat simpel, sederhana yang kita lakukan setiap hari, maupun yang ternyata kalau kita kupas secara teori ternyata ada banyak hal yang bisa dipelajari dari situ. Oke, baik. Cukup materi yang kita sampaikan hari ini berkaitan dengan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa dibarengi dengan ridho Allah SWT. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.